Setiap anak lahir membawa potensi luar biasa. Namun sayangnya, tidak semua potensi itu sempat terlihat. Bukan karena anak tidak mampu, melainkan karena belum ada yang sempat melihat lebih dekat. Bakat bukan sekadar kemampuan menyanyi, menari, atau berhitung cepat. Kadang, bakat tersembunyi di balik hal-hal kecil dalam cara anak berpikir kritis, berimajinasi, memimpin teman, atau bahkan dalam kepeduliannya terhadap orang lain. Psikologi pendidikan modern menegaskan, bakat bukanlah keistimewaan segelintir anak, melainkan kemungkinan yang dimiliki setiap anak yang menunggu untuk ditemukan dan dikembangkan. Menurut Joseph Vanzuli, bakat adalah perpaduan antara kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan komitmen terhadap tugas. Sementara Franois Gagn membedakan antara gift dan talent. Gift adalah potensi alami yang dibawa sejak lahir, sedangkan talent adalah hasil pengembangan dari potensi tersebut melalui latihan, pengalaman, dan lingkungan yang mendukung. Artinya, setiap anak memiliki benih bakat, tapi benih itu tidak akan tumbuh tanpa tanah yang subur, air yang cukup, dan sinar dukungan dari orang tua serta pendidik. Penelitian terbaru dari OECD juga menyebutkan bahwa lingkungan keluarga yang memberi ruang eksplorasi memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan kepercayaan diri dan orientasi prestasi anak. Ingat kata-kata Franois Gagn, bakat bukanlah hasil lahir semata, tapi hasil dari kesempatan untuk berkembang. Lalu, bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda awal ini? Psikolog pendidikan seperti Jean Piaget dan Carol Dweck menekankan pentingnya mengamati perilaku alami anak sejak usia dini. Karena seringkali, tanda-tanda bakat muncul bukan di ruang kelas, tapi di ruang bermain. Berikut beberapa tanda yang bisa membantu kita mengenali potensi anak. Pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka sering bertanya, kenapa langit biru? Atau bagaimana pesawat bisa terbang? Bagi mereka, dunia adalah teka-teki besar yang ingin dipecahkan. Kedua, daya ingat yang kuat. Anak seperti ini mampu mengingat hal kecil, seperti nama hewan, bentuk benda, atau cerita dari berbulan-bulan lalu. Ketiga, kreativitas dan imajinasi tinggi. Mereka senang menciptakan hal baru, menggambar dunia khayalan, membuat cerita, menciptakan lagu, bahkan membuat mainan dari benda sederhana. Keempat, konsentrasi mendalam dalam hal yang diminati. Mungkin mereka mudah bosan saat belajar hal lain, tapi bisa bertahan berjam-jam pada aktivitas yang mereka sukai. Dan kelima, empati serta kepekaan emosional. Anak seperti ini bisa membaca suasana hati orang lain. Mereka peduli dan sering berusaha menenangkan teman yang sedih. Setiap tanda kecil ini adalah pesan bahwa di dalam diri anak ada sesuatu yang ingin tumbuh. Dan tugas kita adalah mendengarkan pesan itu dengan hati. Menemukan bakat anak bukanlah soal tes atau skor IQ. Menurut Howard Gardner, setiap anak memiliki cara berpikir dan belajar yang berbeda, dan bakat mereka seringkali muncul ketika diberi kebebasan untuk mengeksplorasi. Berikut langkah-langkah praktis untuk membantu anak menemukan potensinya. Pertama, amati dengan sabar. Perhatikan hal-hal yang membuat anak bersemangat, bukan hanya yang membuat mereka berprestasi. Seringkali, gairah adalah petunjuk awal dari bakat sejati. Kedua, berikan pengalaman beragam. Ajak anak mencoba hal baru, musik, olahraga, eksperimen, memasak, atau kegiatan sosial. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak kesempatan untuk menemukan minat yang sesuai. Ketiga, fokus pada proses, bukan hasil. Seperti yang dikatakan Carol Dweck dalam teorinya tentang growth mindset, anak yang diberi pujian atas usaha mereka akan lebih gigih dan berani menghadapi tantangan. Keempat, bangun lingkungan positif. Dukungan emosional dari keluarga bisa menyumbang hingga 40% keberhasilan anak dalam mengembangkan potensinya. Terakhir, jadilah teman belajar bagi anak. Alih-alih mengarahkan dengan kata seharusnya, gunakan kalimat seperti, bagaimana kalau kita coba bersama? Ini membuat anak merasa dihargai dan tidak takut gagal. Perlu diingat, perbandingan adalah racun halus dalam tumbuh kembang anak. Kita sering tanpa sadar berkata, lihat, kakak bisa, kamu kenapa tidak? Padahal, setiap anak punya irama perkembangan sendiri. Seperti kata Maria Montessori, anak berkembang paling baik bukan ketika mereka dipaksa, tapi ketika mereka dipercaya. Anak yang tumbuh dalam penerimaan akan berani mencoba. Anak yang terus dibandingkan, perlahan kehilangan kepercayaan diri. Maka, ubah pertanyaan kita dari, mengapa kamu tidak seperti dia, menjadi, apa yang membuatmu bahagia hari ini?
Karena bakat sejati tumbuh dari rasa aman, bukan tekanan. Dari dukungan, bukan perbandingan. Ingat, setiap anak punya cahaya sendiri. Tugas kita adalah membantunya bersinar. Jadi, temukanlah bakat anak sejak dini, bukan agar mereka hebat di mata orang lain, tapi agar mereka tumbuh bahagia menjadi dirinya sendiri. Howard Gardner pernah berkata, tugas kita bukan membuat anak pintar, tapi membantu mereka menemukan bagaimana mereka pintar. Dan itu benar. Tugas kita bukan mencetak anak seragam, tapi membantu mereka menemukan cara uniknya untuk bersinar. Karena setiap anak istimewa, setiap potensi adalah hadiah, dan setiap bakat, sekecil apapun, berhak untuk ditemukan, dirawat, dan dipercayai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat bagi ayah dan bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Jika Anda suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.